Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Sahabat Doa. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa saudara. Silakan di-subscribe channel ini dan tekan tanda loncengnya. Maka saudara akan berlangganan dengan sahabat doa setiap hari. Kami akan mendoakan saudara setiap hari. Kalau saudara diberkati melalui channel Sahabat Doa ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berdoa bersama, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan dan menguatkan iman kami. Itu sebabnya saat ini berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Kami renungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan satu bagian firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman tersebut adalah dari Matius pasal 16, mulai ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana satu kali Yesus bertanya kepada murid-muridnya untuk melihat sejauh mana mereka mengenal dia. Tapi terlebih dahulu Yesus bertanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Lalu kemudian murid-muridnya mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yohanes Pembaptis, ada pula yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya, "Katamu siapakah aku ini?" Lalu kemudian Simon Petrus menjawab, dan jawaban Simon Petrus itu benar saudara, di mana jawaban Simon Petrus itu didasari oleh pengenalan akan Tuhan, di mana Yesus sendiri berkata bahwa Bapalah yang mengatakan itu kepadamu, kata Yesus. Di mana jawaban Simon Petrus adalah bahwa dia atau Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar ini untuk kita memahami dan memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena kepada Dialah kita berseru. Setiap hari kepada Dialah kita berdoa. Kepada Dialah kita memohon. Dan alangkah pentingnya untuk kita mengenal Allah yang kepadanya kita berseru berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan juga apa yang akan terjadi jika kita memiliki pengenalan akan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya firman Tuhan ini akan membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Yesus bertanya akhirnya kepada muridnya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Simon Petrus menjawab,
engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Mesias artinya adalah juru selamat yang dijanjikan. Jadi ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Petrus mengenal Yesus sebagai juru selamat dan mengenal Yesus sebagai anak Allah, sebagai Tuhan. Jadi intinya pengenalan yang benar, di mana pengenalan Simon Petrus ini dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pengenalan yang benar adalah pengenalan di mana dia mengenal, atau kita mengenal, atau anak-anak Tuhan mengenal bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Itulah inti dari kekristenan, saudara, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar dalam hidup saudara, sebentar lagi kita akan belajar apa yang akan dialami oleh orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam hidupnya. Kalau kita mengenal Yesus dengan benar, kita akan mengalami perkara besar. Malam hari ini, saudara, sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan, pastikan saudara mengenal Dia dengan benar. Sebelum saudara memohon di hadapannya, pastikan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, di mana saudara mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat saudara. Tidak ada artinya saudara mengalami mujizat tanpa mengenal Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan saudara. Tidak ada artinya saudara diberkati berlimpah-limpah, tetapi saudara tidak memiliki pengenalan akan Dia bahwa Dialah Tuhan dan juru selamat saudara. Itu sebabnya miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar. Apakah isi dan inti dari pengenalan yang benar akan Tuhan? Kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan kemudian saudara, apa yang akan terjadi jika di dalam hidup kita mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita? Lihat saudara apa yang dikatakan Yesus, ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Orang yang memiliki pengenalan akan Tuhan dengan benar disebut sebagai orang yang berbahagia. Saya percaya setiap kita merindukan kebahagiaan, sukacita di dalam kehidupan kita. Kenapa kita berjuang? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa malam hari ini kita bersama-sama berdoa? Karena kita rindu kebahagiaan. Kenapa saudara melakukan apa yang saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari? Karena saudara merindukan, mengharapkan, mendambakan kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Dan tahukah saudara, kebahagiaan yang sejati itu dialami, dimiliki oleh orang yang mengenal Dia dengan benar. Jika saya dan saudara mengenal Yesus dengan benar, kebahagiaan bagian kita. Mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita, maka kebahagiaan menjadi bagian kita. Lalu kemudian ayat 18, saudara. "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Setelah Petrus menunjukkan pengenalannya kepada Yesus yang benar, maka Yesus pun berkata, "Aku pun berkata engkau adalah Petrus." Terlepas dari perdebatan tentang ayat ini, saudara, tetapi hal yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa ketika Petrus menyatakan pengenalannya akan Tuhan, Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa engkau adalah Petrus. Artinya apa? Yesus juga mau menegaskan bahwa jika engkau mengenal aku pun mengenal engkau. Aku pun memahami engkau. Aku pun mengerti segala sesuatu dalam hidupmu. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan dengan benar. Hari ini kalau saudara rindu dalam kehidupan saudara, Tuhan tahu segala sesuatu dan Tuhan perhatikan segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Dia mengerti segala sesuatu. Dia memahami segala sesuatu dalam kehidupan saudara. Miliki pengenalan akan Dia, karena orang yang mengenal Tuhan dengan benar dikenal oleh Tuhan. Apakah ada anak Tuhan yang tidak dikenal oleh Tuhan? Atau adakah orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Tuhan tidak dikenal oleh Tuhan? Akan banyak, saudara. Bukankah nanti pada hari-hari terakhir orang-orang berkata, bukankah aku melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini demi nama-Mu? Apa kata Tuhan? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Siapa yang dikenal oleh Tuhan? Orang yang mengenal Dia dengan benar. Hari ini miliki pengenalan akan Tuhan dengan benar, maka dia pun mengenal saudara. Dia tahu segala sesuatu, dia mengerti segala sesuatu. Masalah persoalan saudara malam hari ini dia tahu, dia mengerti. Dan kemudian yang terakhir, ayat 19, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kembali saudara, ayat yang sering diperdebatkan, tetapi malam hari ini saya tidak mau berdebat. Malam hari ini yang saya mau tegaskan, inti dari ayat ini sebenarnya, Tuhan mau menegaskan bahwa apa yang kau kerjakan di dunia ini, kuasa sorga juga ikut bekerja. Karena dikatakan apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di sorga. Artinya apa? Kuasa ilahi ikut bekerja dalam apa yang kita kerjakan. Kuasa Allah, kuasa sorga ikut campur tangan dalam apa yang kita kerjakan. Saya percaya malam hari ini kita rindu Allah bekerja dalam doa-doa kita. Kita rindu Allah campur tangan dalam seruan kita malam hari ini. Dan kalau saya dan saudara memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, kuasa sorga, kuasa ilahi ikut bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama buat malam hari ini. Sebelum saudara menaikkan doa-doa saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara, bahwa saudara memiliki pengenalan yang benar kepada Dia yang kepadanya hari ini saudara berdoa berseru. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, berbahagialah hidupmu. Kalau saudara memiliki pengenalan yang benar akan Dia, Dia pun akan mengenal, mengerti, memahami hidup saudara. Kalau saudara memiliki pengenalan akan Dia, kuasa ilahi akan ikut campur tangan. Malam ini kuasa sorga ikut campur tangan, kuasa ilahi ikut campur tangan dalam hidup saudara yang mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Mari naikkan doa saudara dengan sungguh di hadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan tiba waktunya saat ini kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh kerinduan, dengan penuh iman saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Tetapi mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada topik-topik doa saudara yang hanya saudara sendiri yang tahu. Saya rindu saat ini saudara naikkan itu secara pribadi di hadapan Tuhan. Apapun pergumulan saudara, apapun kerinduan saudara, apapun beban dan persoalan saudara yang saat ini sedang saudara pikul, mungkin hanya saudara yang tahu. Dengar saudara, Tuhan Allah melihat segala pergumulan saudara. Mari serahkan kepada Dia. Mari serukan kepada Tuhan, berserulah kepada Dia. Dia mendengarkan saudara. Dia peduli akan segala pergumulan saudara. Mari mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan di hadapan Tuhan apapun yang menjadi beban, persoalan dan pergumulan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa di sorga, dengarkan ya Tuhan. Dengarkan segala pergumulan anak-anak-Mu. Dengarkan segala beban dan persoalan yang sedang diutarakan anak-anak-Mu kepadamu ya Tuhan. Dengarkan isi hati anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli akan segala pergumulan mereka, akan segala beban dan persoalan mereka. Saat ini Tuhan, Engkau Allah yang tahu segala sesuatu. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tidak ada orang yang bisa memahami apa yang menjadi beban dan persoalan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang memahami, Engkau Allah yang peduli, dan Engkau Allah yang sanggup menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, apapun yang telah diungkapkan anak-anak-Mu secara pribadi di hadapan-Mu, Engkau Allah yang telah mendengar seruan mereka ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Percaya Allah sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan yang sakit.
Kalau dulu dia berkuasa menyembuhkan yang sakit, hari ini pun dia tetap berkuasa menyembuhkan yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan Dia Allah yang sanggup untuk menyembuhkan saudara. Saat ini saudara, saya rindu setiap saudara yang sakit, angkat tangan kanan saudara, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mulai berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu saat ini, tangan mereka terulur kepadamu, dan tangan mereka juga tertumpang atas penyakit mereka, dan hamba juga menumpangkan tangan atas mereka. Saat ini Tuhan, tolong mereka, sembuhkan mereka yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang menyembuhkan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Mungkin ada yang sedang mengalami penyakit kanker, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan Tuhan. Cabut segala sisa kanker dari dalam tubuh mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan. Begitu banyak orang-orang yang sering meminta doa tentang penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau jamah tubuh yang sakit. Engkau Allah yang berkuasa menyembuhkan anak-anak-Mu. Jamah tubuh mereka yang sakit, sembuhkan dan pulihkan tubuh mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, jamah juga setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, yang mungkin mereka sedang ada dalam keadaan baik-baik saja, mereka ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa, berikan terus kesehatan bagi mereka. Engkau jaga, lindungi terus mereka. Ajar mereka untuk memiliki budaya hidup yang sehat, makan makanan yang sehat, cara berpikir yang sehat, cara menjalani hidup yang sehat. Tolong anak-anak-Mu, dan Engkau kiranya yang campur tangan memberikan kesehatan selalu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa untuk masalah ekonomi saudara. Ada begitu banyak permohonan doa tentang masalah ekonomi, tentang masalah hutang piutang. Mari kita berdoa saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Serukan kepada Tuhan apapun yang saat ini saudara alami sehubungan dengan ekonomi saudara, berseru kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki hutang, utarakan kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu tentang ekonomi mereka Tuhan. Situasi dan kondisi ini, mungkin banyak anak-anak-Mu yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi, bahkan ada banyak yang akhirnya terlilit hutang. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan jamah anak-anak-Mu, pulihkan ekonomi mereka dalam nama Yesus. Biar kalau ada yang memiliki hutang piutang saat ini, hamba berdoa biar segera
terselesaikan dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa buat segala pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong dalam kondisi yang begini, Tuhan kiranya yang campur tangan menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bisnis anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami kemacetan. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa mampu kembali membangkitkan usaha bisnis mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat Tuhan, buka jalan Tuhan, berkati anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba bahkan berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati para petani dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, berkati proses mereka memelihara apa yang mereka sedang tanam ya Tuhan, dan sampai tiba waktunya mereka akan memanen dalam berkat Tuhan. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan keberhasilan bagi mereka, Tuhan tolong mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Para pedagang, Tuhan juga yang memberkati anak-anak-Mu, para pedagangnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka dalam perdagangan mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu dalam bisnis dagang mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi para pegawai. Tuhan juga campur tangan, berkati mereka dalam bidang apapun mereka sebagai pegawai. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, biar mereka jadi contoh, jadi teladan, sehingga banyak orang mengenal Yesus melalui dunia kerja mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu. Para buruh, ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat para tenaga medis, tenaga kesehatan dimanapun saat ini berada. Tuhan tolong mereka, Tuhan bela mereka, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Hindarkan mereka dari virus COVID. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, Tuhan bela anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai tenaga medis dalam nama Yesus. Bapa yang baik, para pengusaha, para pebisnis, Tuhan tolong mereka. Mungkin saat ini ada begitu besar beban yang harus mereka pikul oleh karena kondisi ini Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Biar usaha mereka, biar bisnis mereka bisa bangkit kembali. Bahkan saat ini Tuhan, kami juga berdoa ya Bapak bagi para pensiunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah ada di masa pensiunan. Tuhan beri mereka sukacita, Tuhan beri mereka semangat, Tuhan beri mereka motivasi. Tuhan pelihara, jaga, lindungi, sertai, berkati anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Bahkan saat ini kami berdoa bagi keamanan kami, bagi tentara, bagi polisi. Tuhan tolong mereka untuk menjaga keamanan negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, Engkau mendengarkan seruan setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban dan persoalan yang mungkin sulit mereka untuk mengungkapkan, tetapi Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses pendidikan. Tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka semakin sungguh-sungguh dalam menjalani proses pendidikan mereka dalam nama Yesus, sehingga kelak mereka akan menjadi
anak-anak yang berhasil, menjadi orang-orang yang berhasil oleh karena mereka mempersiapkan diri melalui pendidikan yang mereka tempuh. Berkati semua anak-anakmu dalam pendidikan mereka, sehingga mereka menjadi contoh dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua anak-anakmu dalam masa depan mereka. Berkati mereka ya Tuhan. Campur tanganmu dalam setiap pergumulan anak-anakmu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada pergumulan doa anak-anakmu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan membela dan menyatakan mujizat bagi anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Engkau beri kami kesempatan untuk berdoa bersama, dan saat ini kami menopang dan saling menopang dalam doa, dan kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, dan hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu. Hamba menumpangkan tangan bagi setiap mereka. Tuhan lawat, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami di hadapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami naikkan doa kami dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa yang telah kita naikkan di hadapan Tuhan didengar oleh Tuhan, dan Allah pasti akan menjawab segala pergumulan, segala beban dan persoalan saudara yang telah saudara naikkan kepada Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan menjawab setiap saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau ada saudara yang belum mensubscribe channel ini, silahkan disubscribe untuk berlangganan. Tuhan memberkati saudara. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.